Kayaknya sebagian afiliator di TikTok ataupun di Shopee itu pengen nyoba nih YouTube afiliasi ataupun YouTube shopping bisa dibilangnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di YouTube itu kita bisa mendapatkan penghasilan dengan cara mempromosikan produk. Dan di sini mempromosikan produknya ketika diklik diarahkannya itu langsung ke Shopee. Jadi bukan ke website luar negeri. Cuman pertanyaannya syaratnya itu kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, dan apa saja yang perlu diperhatikan. Di sini saya akan coba untuk jelaskan sepengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, simak aja video ini sampai selesai dan langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini saya pengen ngomongin tentang YouTube afiliasi. Singkatnya, kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube bukan dari yang namanya iklan saja, tapi dari hasil penjualan. Kita dapat komisi kalau misalkan barangnya itu terjual. Ini yang baru di YouTube, teman-teman. Itu secara singkatnya ya. Nah, di sini saya mungkin pengen ngejelasin yang lebih spesifik, yang dimana ngomongin masalah syaratnya, cara kerjanya, dan lain-lain, sehingga teman-teman nantinya itu paham gitu kan, biar nggak bingung lagi pengen nyoba jadi seorang affiliate di YouTube tapi masih bingung gitu kan. Nah, di sini kita langsung aja mulai ke syaratnya, teman-teman ya. Syaratnya itu minimal 10.000 subscriber. Dah, kayak gitu ya. 10.000 subscriber, dan dari data ataupun dari berita yang saya baca itu minimal udah monet. Ini yang saya tahu. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan subscriber teman-teman baru 6.000, baru 5.000, nah itu bisa dimaksimalkan lagi dengan cara ya bikin konten. Bikin konten agar bisa cepat subscribernya naik. Yang saya tahu itu short, teman-teman ya, short video, bukan yang long gitu kan, bukan video yang panjang. Nah, short video kalau misalkan kita rutin upload biasanya bakalan cepat untuk naiknya. Kayak gitu. Dan ini masih beta, kemungkinan untuk bulan selanjutnya ataupun di tahun depan pas tahun 2025 itu mungkin bisa aja ya berubah nih, yang awalnya 10.000 jadi 5.000 ataupun jadi 1.000. Semoga aja ya, biar lebih gampang teman-teman ya. Jadi itu untuk syaratnya ya. Sekarang teman-teman paham kan kalau misalkan pengen main di YouTube afiliasi, persyaratan yang pertamanya itu di subscriber. Agak sedikit berat juga, harus 10.000. Kalau misalkan beli beli subscriber ataupun beli akun channel YouTube itu gimana? Apakah boleh? Ya sebetulnya boleh-boleh aja sih, tapi saya nggak tahu nih resikonya bakal kayak gimana ke depannya. Takutnya nanti kenapa-napa. Lebih enaknya itu ya kita bikin konten original, sehingga nanti personal brandingnya itu kebangun, ditambah lagi kita bisa mempromosikan produk dengan aman, tanpa harus was-was ya, karena kan akunnya beli ataupun udah beli kayak semacam suntikan subscriber gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk syaratnya. Nah, sekarang ngomongin tentang cara kerja si YouTube afiliasi ini. Jadi gimana sih cara kerjanya? Sebelum ngomongin cara kerja, cara ngaktifinnya gimana dulu deh. Oke, cara ngaktifinnya itu sebetulnya gampang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngupload di YouTube, videonya itu mau video panjang ataupun video pendek, di bagian bawahnya itu ada yang namanya beri tag produk. Nah, kalau misalkan udah ada fitur itu, biasanya udah bisa menautkan produk dari marketplace Shopee-nya. Dan itu muncul otomatis teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelasnya, bisa masuk aja ke bagian penghasilan. Di bagian bawahnya itu scroll ke bawah ada. Atau kalau misalkan di website, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian pendapatan. Di bagian samping kirinya itu ada yang namanya program afiliasi. Di situ udah muncul, tinggal diaktifin saja. Atau bisa dicek aja emailnya. Nanti bakal ada pemberitahuan biasanya. Kayak gitu ya. Dan untuk cara mempromosikan produknya itu gampang banget sebetulnya. Kita tinggal bikin video aja seperti ini, dan posisinya harus vertikal ya, biar lebih enak dipandang gitu kan, ataupun biar lebih jelas. Untuk masalah barang bebas, mau promosi sisir kayak gini juga sebetulnya bisa ya, nggak ada masalah sama sekali. Tapi di sini yang jelas dari segi durasi teman-teman ya. Kalau durasinya itu pengen masuk ke kategori short, biasanya itu minimalnya di angka 50, bukan minimal, maksimalnya itu di angka 50 detikan. Jadi kalau misalkan lewat di angka 1 menit lebih, itu bakal masuk ke kategori video panjang. Dan yang saya tahu teman-teman ya, video short dengan video panjang untuk jangkauannya itu lebih cepat video shorts di akun saya. Beda mungkin kalau misalkan di akun teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen fokus di short nantinya dan ingin mempromosikan produk, ya usahakan ataupun maksimalkan di angka 55 detik ataupun di pas 1 menit. Itu ya untuk pembuatan kontennya. Jadi mungkin lebih tepatnya kontennya itu nggak harus bertele-tele, lebih ke on point aja menjelaskan semua produknya. Nah itu, jadi kalau misalkan pengen mempromosikan produk, upload videonya, di bagian bawahnya itu ada tag produk, silahkan diklik, terus langsung dicari produk apa yang sedang teman-teman promosikan. Misalkan lagi mempromosikan speaker, cari speaker yang sama gitu kan produknya. Ada nggak? Kalau misalkan ada, langsung ditambahkan. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ngomongin masalah produk di Shopee yang kita tag di YouTube, itu nggak semuanya muncul. Contohnya produk digital, sebagian produk digital itu nggak bisa muncul. Nah mungkin ini peluang deh buat teman-teman yang dimana nggak punya barang, tapi paham tentang produk digital. Pasti kan pengen ya mempromosikan produk digital. Contohnya kayak semacam file Excel dan yang lainnya. Nah di sini kemarin saya coba
untuk bikin akun Shopee dan di situ saya coba untuk jual produk digital saya, dan ketika saya coba cari teman-teman itu nggak muncul produknya di tag Shopee-nya ya, di tag YouTube-nya itu nggak muncul. Dan kayaknya untuk bisa muncul di bagian tag produknya itu kayaknya diusahakan harus ada penjualan juga dan rating tokonya itu bagus. Ya berarti mungkin nggak sebagian toko juga itu bakal muncul tuh di bagian tag produk YouTube shoppingnya teman-teman ya, kayak gitu. Nah itu perihal produk ya, dan perihal cara kerjanya juga kayak gitu. Nah untuk penghasilannya itu jauh lebih unik ya, hampir sama seperti Shopee sebetulnya. Jadi di YouTube ketika teman-teman mempromosikan sebuah produk, anggaplah mempromosikannya itu ini nih, cooler ya, cooler kayak gini. Ini kemarin saya promosikan 2 video kurang lebihnya. Dan saya juga bikin video panjang plus bisa menambahkan produknya juga. Saya coba mempromosikan produk ini seperti biasa menjelaskan, dan setelah saya coba cek dalam waktu 3 harian datanya ternyata ada penjualan, kurang lebihnya ada 5 pesanan, dapat kliknya itu 84. Cuman di sini yang terjualnya itu bukan produk ini melainkan produk lain. Artinya kalau misalnya kita mempromosikan produk yang ada di video, terus calon pembeli ngeklik produk ini yang sedang saya promosikan, dia langsung diarahkan ke Shopee, tapi dia itu lagi mikirnya itu daripada harus beli cooler kayak gini, lebih baik ganti HP. Yang ada dia itu beli HP. Nah, kita masih dapat komisi. Ini hampir sama seperti Shopee, teman-teman ya. Tapi untuk komisinya itu beda-beda ya. Kalau misalkan teman-teman lihat dari dashboard akun YouTube saya itu seperti ini ya. Nih, ini saya dapat kurang lebihnya itu omset di angka 100 ribuan. Dan ini untuk data kliknya teman-teman ya. Ini untuk 5 pesanannya, dan ini untuk produknya nih, produk afiliasi terpopulernya. Dan di sini tuh lusinan kaos kaki, terus di sini tuh ada taplak meja gitu teman-teman. Ini 2 produk yang tidak diketahui, dan ini tuh ada semacam aksesoris gitu kan. Padahal saya itu nggak mempromosikan produk ini. Dan di sini kita bisa lihat teman-teman ya, 2 video yang menghasilkan penghasilan tersebut. Itu dari yang pertama video panjang. Jadi saya itu membahas sebuah produk tentang Mixio ya. Itu dibahas saya, terus ditambahkan produknya. Mungkin ada sebagian orang yang ngeklik, ataupun teman-teman ya yang ngeklik penasaran, terus teman-teman juga yang awalnya niat pengen beli tapi harganya mahal, ya udahlah beli yang lain. Nah itu bisa aja teman-teman ya. Dan satunya lagi dari shorts ya. Shorts ini tuh lebih ke pembahasan cooler yang tadi itu dibahas, dan ternyata dapat penghasilan juga. Untuk video panjang lumayan, untuk penghasilannya itu 4.000 ya, ataupun keuntungan komisi saya itu 4.000, dan untuk komisi dari si shotnya itu cuma 1 ribuan. Ya mungkin produk itu beda-beda untuk komisinya teman-teman ya. Cuman kalau misalkan kita lihat komisi dari tag produknya itu variatif. Ada yang 1%, ada yang 6%, ada yang 12%. Dan masih belum bisa kita filter ya untuk masalah komisi karena masih beta. Nah jadi itu teman-teman ya, panjang lebarnya tentang YouTube afiliasi yang sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama, kalau misalkan teman-teman pengen main di YouTube afiliasi, usahakan harus monet dan harus mencapai 10.000 subscriber. Itu yang pertama yang saya tahu. Yang kedua, cara kerjanya tuh gampang banget ya. Kita tinggal upload aja produk dan kita tinggal promosikan produk. Dan buat teman-teman yang mungkin posisinya sebagai seller pengen dipromosikan oleh afiliator yang ada di YouTube, bisa dicek dulu produknya ataupun tokonya kira-kira ada apa enggak. Kalau misalkan nggak ada, berarti dimaksimalkan lagi dengan cara meningkatkan penjualan ataupun memperbaiki yang namanya itu rating tokonya. Itu ya teman-teman. Terus yang ketiganya, di sini untuk bisa mendapatkan penghasilan itu jauh lebih gampang sebetulnya kalau misalkan dibandingkan dengan TikTok ya. Kalau TikTok kan kita harus mempromosikan produk dan produknya itu harus diklik, harus dapat penjualan. Kalau misalkan cuma klik doang terus beli di produk yang lain, kita nggak dapat komisi. Nah jadi gimana nih teman-teman, mau coba nggak di YouTube afiliasi? Kalau misalkan mau coba dan baru mulai, ya mungkin harus konsisten dulu bikin konten ya. Dan itu saja mungkin di video kali ini. Kalau misalkan punya pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan semoga berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.